Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di minggu ini untuk melanjutkan membahas Buletin Dakwah Kafah edisi 446, 19 Zulhijjah 1447 Hijriah, 5 Juni 2026 Masehi. Untuk minggu ini kita membahas umat harus dipimpin Al-Quran. Temanya umat harus dipimpin oleh Al-Quran. Kita mulai saja ya. Menteri Agama Nasaruddin Umar baru-baru ini menyatakan bahwa di era post-truth saat ini menjadi tokoh agama tidaklah mudah. Menurut dia, dulu ketika tokoh agama berbicara, masyarakat cenderung mengikuti. Tetapi sekarang tidak selalu demikian. Pasalnya, opini publik, media, dan berbagai pengaruh lain sering lebih dominan. Karena itu, menurut dia saat ini merujuk pada kitab suci saja tidaklah cukup untuk meyakinkan masyarakat. Para intelektual keagamaan harus memiliki kemampuan plus agar tetap relevan di tengah lingkungan yang semakin rasional dan liberal. Tribunenews.com dikutip tanggal 31 bulan 5 2026. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Menteri Agama pernyataannya ini merupakan pernyataan yang juga tidak bisa diterima dengan begitu saja, begitu ya. Sebab kemudian ada sebab sebenarnya, ya. Ada sebab kenapa masyarakat itu hari ini tidak cenderung kepada mengikuti saja sebenarnya. Nah, tentu sebab-sebabnya ini terdiri dari bermacam-macam sebab. Bisa misalnya kita menyebutkannya itu salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada penguasa begitu. Sehingga kemudian berdampak pada apakah mereka cenderung hari ini mengikuti saja atau justru tidak mau mengikuti begitu. Karena ada unsur ketidakpercayaan yang sudah runtuh masyarakat kepada penguasa. Dan penguasa di sini tidak terkecuali kemudian beliau sebagai Menteri Agama. Begitu ya. Beliau melanjutkan pasalnya opini publik, media dan berbagai pengaruh lain sering lebih dominan. Nah, ini seperti kita itu diperbodoh seperti itu ya, secara tidak langsung begitu dengan perkataan seperti ini. Jadi seolah-olah kemudian masyarakat itu tidak boleh sama sekali melek tentang opini publik, begitu juga media dan berbagai pengaruh lain begitu. Jadi seolah-olah masyarakat ini biarkan pada kebodohan sehingga tidak perlu ada perubahan berupa intelektualitas atau kemudian bahkan mungkin keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi yang saya sebut itu sebagai bentuk ketidakpercayaannya lagi masyarakat yang disebabkan oleh ketidakjujuran, ketidakamanahan dalam kepemimpinan mereka sebagai penguasa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk kemudian tidak mengikuti begitu saja terhadap sesuatu. Kita wajib di waktu yang sama kemudian harus melakukan penelitian, melakukan bacaan, melakukan pembacaan begitu. Dan kemudian mempertanyakan sesuatu itu apakah kemudian memang layak untuk diikuti atau tidak begitu. Justru malah kemudian menjadi sesuatu yang bodoh begitu ketika kita hanya mengikuti saja tanpa kemudian kita melakukan sesuatu yang seharusnya itu ya masuk akal begitu. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, artinya di sini beliau menaruh harapan di mana kemudian masyarakat seharusnya ikut saja begitu. Ikut saja. Terlepas dari yang diikuti itu nanti sesuatu yang baik atau buruk, sesuatu yang merugikan atau
memberikan kepada mereka masyarakat itu sebuah keuntungan. Nah, begitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwa menurut beliau saat ini merujuk pada kitab suci saja tidaklah cukup untuk meyakinkan masyarakat. Coba. Jadi artinya beliau pun sebenarnya sangat sadar pada liberalisme, dan beliau tentu saja sangat menuhankan liberalisme itu, ya, liberalitas itu. Jadi baginya meyakinkan masyarakat itu tidak cukup hanya pada berpatokan pada kitab suci. Dalam hal ini adalah kitab suci Al-Quran misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat janggal begitu, sesuatu yang sangat tidak bisa dicerna begitu saja. Ini apa maksudnya begitu ya? Tentu saja kemudian tadi yang saya katakan, di mana beliau tentu mengakui tentang liberalisme ini, dan beliau juga begitu sangat menjunjung tinggi liberalisme itu. Nah, padahal kemudian ya tentu saja Islam itu dan Al-Quran itu adalah sumber kehidupan yang sangat sempurna begitu, sehingga kemudian apapun yang kita perlukan untuk kehidupan dunia kita itu dilengkapi oleh Al-Quran, dijelaskan dan dituntun oleh Al-Quran. Tetapi bagi beliau tidak cukup begitu. Ini sesuatu yang sangat membuktikan kepada kita bahwa pemimpin kita hari ini adalah pemimpin yang bukan berdasarkan pemikiran mereka itu bukan berdasarkan pada pemikiran Islam, melainkan pemikiran kufur, liberalisme, begitupun kemudian rasionalisme. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, pandangan seperti ini lahir dari kenyataan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Sesuatu yang viral sering dianggap benar meskipun tidak memiliki dasar yang kuat. Fenomena yang inilah yang dikenal sebagai era post-truth. Inilah era saat emosi, persepsi, dan opini lebih berpengaruh daripada fakta dan kebenaran objektif. Nah, jadi seharusnya beliau sadar bahwasanya ya ini memang zamannya kemudian masyarakat berkecimpung begitu, sehingga kemudian menjadi wajar ketika mereka tidak mau mengikuti dengan mudah saja ketika ada satu kebijakan atau ketika ada satu arahan yang kemudian bagi mereka, nah ini harus kita cari tahu dulu begitu. Misalnya ada masyarakat yang seperti itu misalnya. Nah, kita lanjutkan dulu, apa itu era post-truth ya. Istilah era post-truth cukup populer dalam kajian politik, media, dan komunikasi. Secara sederhana, post-truth adalah kondisi ketika fakta objektif tidak lagi menjadi faktor utama dalam membentuk opini publik. Karena itu, ketika Menteri Agama menyebut era post-truth ini dimaksud adalah bahwa saat ini pendapat ulama atau tokoh agama tidak otomatis diterima oleh masyarakat, banyak orang lebih mempercayai konten media sosial, influencer, atau opini yang viral. Nah, jadi era kemudian di mana kebenaran itu sudah lengkap, sudah datang begitu. Itu adalah era di mana hari ini menjadi populer begitu dalam beberapa kajian baik politik, media, dan komunikasi. Ini tentunya harus disadari oleh seorang politikus, oleh seorang pemimpin. Jangan kemudian seperti menolak begitu keadaan seperti ini. Jadi dia pengen selalu berada pada kondisi di mana masyarakat itu manut-manut saja. Adapun kemudian kemajuan teknologi dan informasi itu seperti masyarakat itu tidak perlulah melek di bagian itu. Masyarakat tidak perlulah kemudian menggunakan sosial media itu misalnya untuk mendapatkan informasi begitu. Terlepas tentu saja memang seperti yang kita bahas di buku Mas Pierre sebelumnya, masyarakat hari ini juga terpecah belah sebenarnya dalam hal mendapatkan kesimpulan yang sebenarnya dari informasi yang diberikan. Tetapi ini terlepas dari apa yang sudah kita bahas tempo pekan lalu begitu. Yang akan kita bahas ini terkait dengan sebuah pernyataan yang kemudian menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu seperti tidak mau
masyarakatnya itu memiliki keahlian tertentu di bidang informasi dan komunikasi begitu. Nah, karena itu ada yang berpendapat bahwa para pemuka agama harus meningkatkan kemampuan komunikasi publik agar masyarakat tidak menjauh dari agama. Tentu kemampuan komunikasi adalah hal yang baik dan diperlukan. Akan tetapi, jika persoalan umat hari ini hanya dipandang sebagai masalah komunikasi, analisis semacam ini sesungguhnya belum menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Nah, ini kita masuk kepada poin yang lebih serius sebenarnya. Bahwasanya sebenarnya yang jadi persoalan itu bukanlah kemudian persoalan hanya pada hari ini yang menjadi masalah itu hanya pada komunikasi saja, begitu. Tetapi kemudian yang harus kita pahami bahwa pemerintah tentu harus memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal berkomunikasi begitu, dalam hal memberikan informasi, sehingga kemudian yang paling utama masyarakat itu tidak jauh dari agama, dan yang tentu yang paling yang menjadi cabangnya daripada itu ya kepercayaan masyarakat kepada penguasa itu menjadi kembali begitu. Kita lanjutkan perspektif Islam. Sebagaimana fenomena sosial, istilah post-truth memang menggambarkan kenyataan bahwa banyak orang mengikuti prasangka, emosi atau opini yang populer. Akan tetapi, Al-Quran sejak awal telah memperingatkan bahaya sikap semacam itu. Kita lihat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 116, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak mengikuti kecuali hanya prasangka saja. Nah, jadi memang sekali lagi agak nyambung begitu ya dengan apa yang kita bahas tempo minggu yang lalu, bahwa kemudian kita sebagai umat Islam itu juga kemudian tidak boleh kemudian terhadap fenomena sosial itu kita ikuti dengan brutal begitu. Melainkan tentu saja kita harus melakukan banyak sekali penelitian, pencari tahuan informasi begitu ya, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan kemudian muhasabah atau kemudian check and recheck dan sebagainya. Nah, Allah SWT berfirman juga di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu berita tersebut. Nah, karena itu dari sudut pandang Islam, solusi atas fenomena post-truth bukan hanya meningkatkan keterampilan komunikasi, tetapi juga membangun masyarakat yang menjadikan wahyu sebagai standar kebenaran. Ketika ukuran benar dan salah dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah, maka kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya like, share atau viewers ya. Kebenaran diukur oleh Al-Quran dan Sunnah, bukan oleh popularitas, viralitas atau sentimen emosional. Kebenaran juga bukan ditentukan oleh suara mayoritas di parlemen sebagaimana dalam sistem demokrasi saat ini. Nah, jadi justru seharusnya yang dilakukan oleh Menteri Agama itu bukan memberikan pernyataan terkait dengan beliau kemudian tidak mudah untuk menjadi tokoh agama, atau tokoh agama itu tidak mudah menjadi tokoh agama. Bukan itu seharusnya yang diberikan sebuah pernyataan, melainkan tentu saja edukasi kepada masyarakat bahwasanya ayo misalnya wahai kaum muslimin, misalnya ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan apa yang kami misalnya keluarkan sebagai kebijakan, tentu saja kita semua tentu harus mencari tahunya terlebih dahulu. Akan tetapi kan alih-alih kemudian memberikan edukasi seperti itu, alih-alih memberikan edukasi seperti itu, yang terjadi justru kebijakan-kebijakan yang keluar dari seorang penguasa hari ini itu adalah kebijakan-kebijakan yang bagi masyarakat itu, lah ini kok tidak masuk akal begitu, lah ini kok malah menyimpang seperti itu. Nah, contoh seperti tempo hari di mana sang menteri kemudian menggunakan pakaian adat ya untuk kemudian mengucapkan selamat pada terhadap agama lain, terhadap perayaan agama lain. Nah, ini kan
sebuah hal yang bagi masyarakat itu pro dan kontra, dan tentu saja lebih kepada kontranya begitu ya. Dan memang tentu saja didasarkan lagi pada jejak-jejak digital terdahulu begitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi saya sudah menyampaikan kebenaran juga bukan ditentukan oleh suara mayoritas di parlemen sebagaimana dalam sistem demokrasi saat ini. Kita fokus ke sini. Al-Quran satu-satunya standar kebenaran. Kaum muslim wajib meyakini bahwa hanya Al-Quran satu-satunya standar kebenaran. Nah, ini tentu saja menampi tadi ya, atau kemudian menyelah ya, dimana ketika Menteri Agama mengatakan menurut beliau karena itu kemudian saat ini merujuk pada kitab suci saja tidaklah cukup untuk meyakinkan masyarakat. Nah, jadi ini membantah begitu ya, bahwa kaum muslim wajib meyakini hanya Al-Quran satu-satunya standar kebenaran. Pasalnya Al-Quran bukan sekedar kitab suci yang berisi nasihat moral. Ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk menjadi petunjuk hidup manusia. Lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran juga adalah satu-satunya kitab suci yang dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pun benar-benar menjadi penjaganya. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ini harus menjadi satu paham kepada kita bahwa Al-Quran itu betul-betul jalan kehidupan ya. Saya hari ini benar-benar sangat sedih begitu ya, melihat kenyataan di mana masyarakat kemudian terhadap Al-Quran itu begitu jauh mereka begitu. Jangankan kemudian sadar sendiri akan membaca, akan mempelajari, kita ajak pun mereka sudah begitu susah begitu untuk hadir, bahkan tidak hadir sama sekali, dengan berbagai macam alasan. Tentu saja capek dari pekerjaan, kemudian merasa sudah cukup dengan apa yang sudah dipahami selama ini dan sebagainya. Nah, ini melalui video ini saya mengajak kita semua dengan bacaan ini kemudian bahwa Al-Quran itu betul-betul jalan kehidupan buat kita, keamanan buat kita, keselamatan buat kita. Al-Quran pun menjawab seluruh kebutuhan hidup manusia. Allah SWT berfirman, kami telah menurunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran surah An-Nahl ayat 89. Karena itu berpaling dari petunjuk Al-Quran menjadi sebab kesengsaraan hidup manusia. Allah SWT berfirman, siapa saja yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebaliknya siapa saja yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka sungguh bagi dia kehidupan yang sempit. Al-Quran surat Toha ayat 123 hingga 124. Sayangnya hari ini umat dan terutama para penguasanya justru semakin jauh dari petunjuk Al-Quran. Nah, ini jadi kalau sebelumnya Menteri Agama kemudian mengatakan bahwa kitab suci tidaklah cukup untuk meyakinkan masyarakat, nah ini harusnya kemudian beliau istighfar ya. Istighfar, kemudian memohon ampun kepada Allah dan bertaubat, dan tidak berjanji tidak mengulangi perkataan seperti itu lagi. Sebab kemudian faktanya hari ini umat dan terutama para penguasanya justru semakin jauh dari petunjuk Al-Quran. Dengan pernyataan tadi seperti itu. Akar persoalan umat. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa masyarakat tidak sekedar kumpulan manusia. Masyarakat dibentuk oleh sekumpulan pemikiran, perasaan dan aturan-aturan. Dengan kata lain, masyarakat dibangun oleh 3 unsur, pemikiran atau al-afkar, perasaan atau masyair atau aturan kehidupan atau anzimah. Ketika ketiga unsur ini bersumber dari Islam, akan lahir masyarakat Islam. Sebaliknya, ketika ketiganya bersumber dari ideologi kapitalisme, misalnya akan lahir masyarakat kapitalistik meskipun mayoritas penduduknya muslim. Nah, jadi teman-teman ketika saya membacakan ini kepada antum, maka antum kemudian jadi harus berpikir, apakah hari ini jangan-jangan kemudian masyarakat itu berideologi kepada kapitalisme sehingga lahir masyarakat yang kapitalistik, adanya masyarakat kapitalistik hari ini sebenarnya, atau justru apa begitu? Sayangnya
Hari ini negara-negara muslim termasuk Indonesia menerapkan sistem kapitalisme yang berasaskan sekulerisme. Sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya agama hanya ditempatkan di masjid, musola, pesantren, dan ruang ibadah. Adapun politik, ekonomi, pendidikan, media, hukum, dan pergaulan sosial diatur dengan pemikiran manusia. Nah ini, jadi yang dikatakan tadi memisahkan, sekulerisme itu memisahkan agama dari kehidupan, bahwa politik, ekonomi, pendidikan, media, hukum, dan pergaulan sosial itu semuanya adalah kehidupan, ya, kehidupan seseorang dengan dirinya sendiri, kemudian kehidupan keluarga dengan seorang kepala keluarga dengan keluarganya, kemudian masyarakat dengan para penguasanya, ya. Dan hari ini Indonesia itu dipimpin dengan sistem kapitalisme berasaskan sekulerisme tadi itu, yang memisahkan agama dari kehidupan. Ini harus kemudian menjadi titik tolak kita untuk berpikir bahwa kita sudah seharusnya sadar dan kembali kepada fitrah kita sebagai seorang muslim, yang harusnya kita menerapkan Islam itu dalam kehidupan kita, baik individu maupun bernegara, apalagi bernegara. Saat ini pemikiran masyarakat dibentuk oleh kapitalisme, perasaan masyarakat juga dibentuk oleh kapitalisme, standar perbuatan masyarakat pun dibentuk oleh kapitalisme. Tidak mengherankan jika opini media sosial sering lebih dipercaya daripada nasihat ulama. Sebabnya masyarakat setiap hari dibentuk oleh sistem kehidupan kapitalis sekuler. Nah, jadi penguasa dalam hal ini Menteri Agama tidak sadar ini, atau mungkin ya menyembunyikan kesadarannya terkait ini. Seharusnya kemudian dia sadar bahwa masyarakat hari ini sedang dalam keadaan bentukan sistem kehidupan kapitalis sekuler, sehingga apa yang disampaikannya, kita lepas dari banyaknya kontradiksi kemudian yang selama ini menjadi regulasi yang dikeluarkannya, seharusnya diperhatikan begitu. Dakwah saja tidak cukup. Tentu dakwah kepada masyarakat tetap wajib dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah ada segolongan umat yang menyerukan kebajikan Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, merekalah kaum yang beruntung. Ali Imran ayat 104. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu tetap wajib dilakukan baik oleh segolongan umat maupun oleh individu dari kaum muslim itu sendiri, dari umat itu sendiri. Nah, sebagaimana yang saya lakukan hari ini tentu saja adalah pelaksanaan dakwah yang saya lakukan. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Nah, ini makna tangannya adalah kekuasaan, bukan tangan ini, ya, bukan tangan ini kemudian kita gampar orang, bukan, tapi kekuasaan. Jika kamu mampu, maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisan. Jika tidak mampu, ya, maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisan. Hadis riwayat Muslim. Yakni dakwah tadi ini, seperti yang sekarang saya lakukan dan banyak kaum muslimin di luar sana melakukannya. Akan tetapi harus dipahami bahwa dakwah kepada individu-individu saja tidak cukup jika negara terus mempertahankan sistem kapitalisme sekuler. Ini ibarat seseorang yang membersihkan air di hilir sungai, ya, sementara dari hulu terus mengalir limbah dan kotoran. Nah, ibarat ini seseorang yang mendakwahkan Islam kepada individu-individu saja itu, sementara kepada negara tidak, itu ibarat seperti seseorang yang membersihkan air di hilir, sementara di hulu itu dia biarkan saja limbah dan kotoran terus mengalir. Akhirnya ya mengotori kembali sebenarnya. Karena itu Rasulullah SAW tidak hanya berdakwah membina individu-individu di Mekah, beliau juga berjuang menegakkan negara Islam di Madinah sehingga syariat Islam dapat diterapkan secara sempurna. Inilah antara lain yang menjadikan para ulama mewajibkan kaum muslim untuk membangun kekuasaan Islam atau sistem pemerintahan Islam atau negara Islam. Hal ini semata-mata demi meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, apalagi faktanya tanpa kekuasaan Islam, Al-Quran mustahil bisa diterapkan secara sempurna. Karena itulah Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitab Al-Ghazali Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad halaman 76. Agama adalah fondasi
dan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan rubuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kaum muslimin atau kemudian saya terus menyampaikan bahwa kita memerlukan khilafah atau negara Islam, itu semata-mata kemudian karena jika itu tidak ada, maka Al-Quran itu tidak bisa diterapkan isinya secara keseluruhan. Sementara kita menginginkan secara keseluruhan, kan begitu. Nah, karena seperti kemudian masalah politik tadi, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, ketika kemudian terjadinya korupsi, ketika terjadinya kemudian jual beli jabatan dan sebagainya, dan itu tidak ada khilafah untuk menyelesaikan, maka tidak akan bisa selesai. Pernyataan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dakwah memang penting, tetapi dakwah akan selalu menghadapi hambatan besar jika sistem yang berlaku justru memproduksi pemikiran dan budaya yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, sekali lagi perlu ditegaskan, disinilah penting dan wajibnya kekuasaan Islam ditegakkan. Mengapa dakwah sering tidak efektif? Banyak orang bertanya, mengapa ceramah, kajian, dan dakwah begitu banyak, tetapi kerusakan moral malah makin meningkat? Jawabannya, karena sumber pembentukan opini masyarakat bukan hanya masjid dan majelis ilmu. Masyarakat setiap hari dibentuk oleh sistem pendidikan, media massa, media sosial, industri hiburan, sistem ekonomi, sistem hukum, dan kebijakan negara. Nah, masa ya sih seorang menteri agama nggak ngeh bagian ini begitu? Masa sih sebagai seorang terdidik, ya, berpendidikan tinggi, nggak ngeh sampai di sini begitu? Nggak ngeh apa pura-pura nggak ngeh? Nah gitu ya. Jika seluruh instrumen tersebut dibangun dan dibentuk oleh ideologi kapitalisme, maka yang terus diproduksi adalah cara pandang kapitalistik. Akibatnya umat mendengar dakwah Islam 1 atau 2 jam setiap pekan, tetapi menerima pengaruh ideologi kapitalisme puluhan jam setiap hari. Nah, disinilah pentingnya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Tentu perubahan ke arah penerapan Islam secara kafah atau dengan penegakan syariat Islam secara kafah dalam bingkai daulah khilafah tadi. Jadi ketika saya membaca kepada antum, akibatnya untuk mendengar dakwah Islam 1 atau 2 jam setiap pekan, tetapi menerima pengaruh ideologi kapitalisme puluhan jam setiap hari. Katakanlah seseorang kemudian sholat subuh, lalu kemudian begitu dia selesai sholat subuh ditambah dengan kultum subuh misalnya. Berapalah itu kultum? Kuliah 7 menit. Lalu kemudian sisanya dia pergi ke kantor, dia pergi ke pasar, dia pergi ke sekolah anaknya, dia ke sana ke sini, dan itu tentu puluhan jam dibandingkan dengan kuliah 7 menit tadi habis subuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tugas para tokoh agama tidak cukup hanya memperbanyak kajian atau memperbaiki teknik komunikasi dakwah, ya. Yang lebih mendasar adalah bagaimana mengajak umat ini untuk mengembalikan sistem sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat dan negara. Nah, ini kepada antum semua yang hari ini bergelar sebagai tengku, ustadz, kemudian tokoh masyarakat, ketika antum mendengar apa yang saya sampaikan, maka antum harus melakukan perubahan terkait dengan apa yang seharusnya antum sampaikan di tengah masyarakat, bukan hanya terkait dengan komunikasi, teknik komunikasi saja, bukan. Al-Quran harus memimpin. Karena itu, solusi hakiki atas krisis umat hari ini adalah mengembalikan Al-Quran sebagai pemimpin kehidupan. Ketika Al-Quran memimpin pemikiran, perasaan, dan aturan hidup manusia, maka lahirlah masyarakat yang menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidup mereka. Sebaliknya, selama kapitalisme sekuler seperti saat ini tetap menjadi dasar kehidupan, maka pemikiran, perasaan, dan perilaku masyarakat akan terus dibentuk oleh kapitalisme, meskipun dakwah terus dilakukan. Ini harus dicamkan baik-baik, ya. Inilah sebabnya mengapa umat harus dipimpin oleh Al-Quran, bukan oleh hawa nafsu manusia atau ideologi buatan manusia. Sebabnya hanya wahyu Allah SWT yang mampu membimbing manusia menuju kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita sudah di akhir, ya, dari apa yang saya sampaikan untuk buletin dakwah kafah minggu ini atau kali ini. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan berjuang bersama kita yang berjuang di dalam menegakkan syariat Islam secara kafah. Kita lanjutkan sedikit lagi terkait dengan pembunuhan terus berlanjut di bulan Zulhijjah. Di saat kaum muslimin memasuki bulan suci Zulhijjah dengan harapan meraih ampunan dan rahmat Allah,
Darah umat Islam di Palestina dan Lebanon justru terus mengalir tanpa henti di tangan Zionis Yahudi. Di Gaza, jeritan para ibu tak pernah reda. Anak-anak syahid bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah yang dibombardir. Sementara banyak jasad masih tertimbun puing dan belum mampu dijangkau tim medis yang serba terbatas. Dalam 48 jam terakhir saja, 13 muslim kembali syahid dan puluhan lainnya terluka. Menambah deretan panjang tragedi sejak 7 Oktober 2023 yang telah merenggut lebih dari 72.000 nyawa dan melukai ratusan ribu lainnya. Di Lebanon, dengan dentuman rudal dan serangan drone terus menghantam wilayah selatan. Kendaraan sipil dibakar, anak-anak dibunuh, dan keluarga-keluarga tercerai-berai oleh serangan brutal yang tak mengenal belas kasihan. Timur Tengah kembali berada di ambang eskalasi besar setelah Donald Trump mengancam Iran dan menyebut waktu terus berdetak untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat, sementara Israel berada dalam strategi siaga tinggi dan siap bergabung dalam kemungkinan serangan baru terhadap Iran. Pembicaraan Trump dengan Benjamin Netanyahu semakin memperkuat sinyal perang. Terlebih, Israel disebut tengah menyiapkan serangan terhadap infrastruktur energi Iran. Peristiwa penting lainnya adalah pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di India atau BRICS di India yang membahas perang Iran dan kembali memunculkan perdebatan tentang posisi dunia Islam di tengah persaingan global. Pandangan ini menegaskan bahwa umat Islam sebenarnya memiliki kekayaan alam, posisi strategis, kekuatan militer, dan sumber daya manusia yang cukup untuk mandiri tanpa bergantung pada organisasi internasional seperti G20, G7, G8 maupun PBB. Namun, kelemahan umat saat ini justru berasal dari ketergantungan para penguasa muslim kepada kekuatan barat dan timur, sehingga kemandirian politik umat terus melemah. Yang dibutuhkan umat hanyalah bersatu kembali untuk membentuk kekuatan besar yang layak memimpin dunia. Namun para penguasa saat ini tidak akan membiarkan hal itu terjadi selama mereka tetap mempertahankan keyakinan dan kekuasaan mereka. Karena itu, umat harus bergerak untuk menyingkirkan mereka dari singgasana kekuasaan dan mengangkat seorang khalifah yang lurus yang akan mengembalikan persatuan, kekuatan, dan kemuliaan umat Islam. Ini jangan dipahami sebagai sesuatu yang burot, sebagai sesuatu yang kemudian makar, tetapi ini berupa ajakan. Jika kemudian kita memahami dan mengerti bahwasanya yang diajak ini berupa persatuan dalam perintah Islam, dalam perintah Al-Quran, maka sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi ketika kita memahami ini sebagai sebuah negatif, maka tentu saja kita nggak akan paham begitu. Allah SWT berfirman, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 96. Allahu Akbar. Hikmah Rasulullah SAW bersabda, aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh pada keduanya. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah nabinya Al-Hadis. Hadis riwayat Malik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih sudah menonton hingga menit ini. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dalam keimanan dan memberikan kita rezeki dalam kehidupan dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.